Momen menarik terjadi seusai Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari. Presiden Prabowo menerima hadiah uang dari Agustina. Uang kertas itu ternyata cetakan tahun 1953 yang ditandatangani Soemitro Jojo Hadikoesoemo, ayahanda Prabowo. Saat itu Soemitro menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo Prawoto pada tahun 1952 sampai 1953. Agustina mengaku kalau suaminya suka mengoleksi uang-uang lama. Jadi, kayak reminder saja karena saya cerita-cerita sejarah-sejarah tentang uang Republik Indonesia, kata Agustina setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, 19 Februari 2025. Agustina menuturkan, banyak hal yang bisa dibahas tentang sejarah uang. Namun, generasi sekarang sudah jarang yang mengenal uang dalam bentuk fisik. Agustina dan suaminya mengumpulkan uang lama dengan ceritanya masing-masing. Respon Prabowo pun tak disangka-sangka. Presiden tampak terkejut sekaligus tersentuh dengan pemberian tersebut. Surprise, karena masih ada yang nyimpen uang yang ditandatangani ayahandanya beliau, kata Agustina. Suami Agustina menambahkan, penyerahan uang bersejarah itu punya makna mendalam karena menampilkan tanda tangan Soemitro, ayah Prabowo, yang menjabat Menteri Keuangan kala itu. Ia pun senang dengan reaksi Presiden Prabowo saat menerima uang lama tersebut. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Soemitro diangkat menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Wilopo Prawoto yang berdiri pada 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Selama menjabat Menteri Keuangan, Soemitro menasionalisasi Dejavasya Bank menjadi Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia berdiri pada 1953, terdapat 2 macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Bapak saya waktu itu guru besar di Fakultas Ekonomi UI, di UI. Dan dia juga masuk keluar kabinet, dia juga kadang-kadang masuk jadi menteri, kadang-kadang dia keluar tapi istilahnya kegiatan pokoknya sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Jadi saya sering dibawa ke Fakultas Ekonomi UI di Salemba waktu itu. Kemudian kan ada pergolakan tahun 57, 58 ya. Pergolakan ideologis. Waktu itu PKI kuat. Jadi pertentangan sudah mulai waktu itu kan antara apakah kita akan ke arah kiri dengan komunisme atau kita akan ke arah kanan dengan negara agama atau Pancasila. Jadi ini udah dari situ. Nah, kemudian bapak saya kan di pihak yang waktu itu tidak setuju dengan komunis, tapi dia di Partai Sosialis, banyak kerjasama dengan partai-partai tengah gitu. Jadi saya ingat waktu kecil saya juga sering itu merasa bahwa rumah kita pernah diserang oleh masa PKI gitu, karena bapak saya dianggap anti PKI. Kemudian pecah PRRI, bapak saya ikut PRRI, kita juga mengungsi ke Sumatera. Nah, kemudian waktu PRRI kalah, bapak saya dan kita keluarga kita mengungsi ke Singapura dan akhirnya lalang buana di luar. Jadi kalau ada kesan bahwa saya ini dari keluarga lahir di keluarga kaya, enak dan sebagainya, itu saya kira suatu persepsi yang keliru ya. Keluarga saya juga pernah mengalami masa susah, ya kan. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah
dimanja oleh keluarga. Oleh bapak saya cukup keras, prihatin, kita tidak boleh umpamanya tanya-tanya mau makan apa, makannya apa, pokoknya apa yang ada di meja harus dihabiskan. Jadi saya lihat itulah suatu kenang-kenangan masa kecil saya. Kemudian saya mulai belalang buana di luar negeri, saya terpaksa sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah itu bagi saya itu suatu apa ya, suatu pengalaman yang sangat mendidik, sangat berharga. Di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 60, 50 ya, 50, 60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina. Saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain itu kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami, saya ikut sekolah Inggris di Singapura, waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka, waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya, sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas, jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain. Ada golongan Tionghoa, golongan India. Habis itu saya pindah lagi ke Eropa, saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih. Di London satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah, dan saya bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu. Ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ. Selama sekolah, kita selalu, orang tua kita juga selalu cerita ya, tentang sejarah Indonesia, Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, Diponegoro, Sudirman, Bung Karno. Jadi nasionalisme ini justru saya kira makin kental karena saya mengalami pendidikan semacam itu.